البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. رحمه الله. أما الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. Adapun al-asma'us sittah maka diraf'a dengan tanda wawu, dinasab dengan tanda alif, dan dijarkan dengan tanda ya. Bisya'di antarkuna mudhafatan, dengan syarat mudhaf. Fa in ufridat alil idhafati uqribat bil harakati dhahirah, nahu lahu akhun inna lahu aban wa banatul akh. Jika berbentuk mufrad tidak mudhaf maka dirabi dengan harakat dhahirah. Contoh lahu akhun inna lahu aban wa banatul akh. Wa an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim, dan mudhafnya tidak kepada ya mutakallim. Fa in udhifat lil ya'i uqribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya. Jika dimudhafkan kepada yang mutakallim maka dirabi dengan harakat muqaddarah sebelumnya. Nahu inna hadha akhi wa antakuna mukabbaratan, dan harus mukabbarah. Fa in sughirat uqribat bil harakati ad-dhahirah, jika ditasghir maka diirabi dengan harakat dhahirah. Nahu hadza ubayyuka wa an takuna mufradatan, dan harus berbentuk mufrad. Fa in sunniyat au jumi'at uqribat i'rabal musanna wal majmu', jika berbentuk musanna atau jamak maka i'rabnya ikut musanna atau jamak. Wal afsah fil had an-naqsu ay hadfu akhirih wal i'rabu bil harakat al-nun. Bacaan yang paling fasih untuk lafaz han ialah an-naqsu, artinya huruf akhirnya dibuang dan i'rabnya dengan harakat di atas nun. Nahu hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa martu bihanika. Wa lihada lam
ya'udhu sahibu ala jarumiyah wala ghayruhu fi hadhihi al-asma' wa ja'aluha khamsatan. Oleh karena inilah penyusun kitab Al-Ajurumiyah dan yang lain tidak menganggapnya termasuk isim-isim ini dan menjadikan isim-isim itu hanya 5 atau al-asma'ul khamsah. Baik, pembahasan tentang al-asma'ul sittah fihi masail. Ada beberapa masalah yang bisa kita pelajari. Al-masalatul ula, al-asma'u sittah hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa hanuka wa dumalin. Wa hamuki bikasr kaf di al-ham qaribu zawjil mar'ah wa bihi qala al-faqihi wa sahibul kawakib wa qila hamuka bifathil kaf li al-ham inda ba'dihim aqaribuz zawjah. Kama dzakara Ibnu Syah fi Sahih Qatadah wal had bi fathil ha'i huwa al-farj. Al-asma'u sittah ialah abuka, bapakmu, akhuka, saudara laki-lakimu, hamuki, iparmu, fuka, mulutmu, hanuka, anu, dumalin, yang memiliki harta. Untuk hamuki kafnya dikasar karena ham itu kerabat suaminya istri. Ini pendapat al-faqihi dan penyusun al-kawakib. Maka menggunakan fathaya kasrah hamuki karena ini kerabatnya suami. Misalkan adik laki-lakinya suami, maka sama istrinya suami tadi bukan mahram, dihamuki, ya, tidak mahram. Ada juga yang berpendapat hamuka kafnya di fathah karena lafaz ham menurut sebagian orang Arab juga digunakan untuk kerabatnya istri. Sehingga artinya ialah iparnya suami, saudara-saudaranya istri itu adalah iparnya suami. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Syam dalam Sahih Qatadah. Jadi boleh kalian membaca hamuki, boleh pula hamuka. Adapun lafaz alha atau hanuka, haknya di fathah, artinya ialah al-farju, itu kemaluan si anu. Ya.
Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Al-asma'u sittah turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujaru bil ya. Nahu ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Al-asma'u sittah dirafak dengan tanda wawu, dinasab dengan tanda alif, dan dijaga dengan tanda ya. Contoh ja'a abuka, abuka fa'il, rafak dengan tanda wawu karena al-asma'u sittah. Ra'aitu abaka, abaka maf'ul bih, nasab dengan tanda alif karena al-asma'u sittah. Marartu bi abika, abika majrur bil harfi, tanda jamnya ya karena al-asma'u sittah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, syurutu i'rabi asma'i sittati bil huruf arba'ah. Syarat-syarat i'rabnya asma'u sittah dengan menggunakan huruf ada 4. Nah, jadi al-asma'u sittah itu i'rabnya dengan huruf, rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, harus memenuhi 4 persyaratan. Al-awwal antakuna mudhafatan, fa in ufridat anil idhafah uqribat bil harakat adh-dhahirah. Yang pertama harus mudhaf. Jika tidak mudhaf maka di'rabi dengan harakat dhahirah. Yang dimaksud harakat dhahirah itu rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Nahu wa lahu akhud, lahu khobar muqaddam, akhud muqaddam, mu'akhar, rafa dengan tanda dhamma karena akhud di sini tidak mudhaf. Nah, maka i'rabnya dhahirah pakai dhamma. Inna lahu aban, lahu khobar inna muqaddam, aban isim inna mu'akhar, aban isim inna nasab, tanda nasabnya fathah dhahirah karena tidak mudhaf lafal abun ya. Wa banatul akhi, perhatikan al-akh mudhaf ilaih, jarnya dengan kasrah dhahirah karena dia tidak mudhaf. Nah, asani syarat yang kedua, antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Fa'il udhifat ilal ya'i u'ribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya'. Mudhafnya tidak boleh kepada ya mutakallim.
Ya, harus kepada selain yang mutakallim. Jadi harus mudhaf, tapi kalau mudhaf nggak boleh kepada yang mutakallim. Ya, harus kepada selain yang mutakallim. Jika dimudhafkan kepada yang mutakallim, maka i'rabnya dengan harakat muqaddarah sebelumnya. Nahu inna hada akhi. Hada isimnya inna. Akhi khobarnya inna. Rafa. Tanda rafa'nya ialah dhammah muqaddarah. Karena mudhafnya kepada ya mutakallim. As-salis, syarat yang ketiga, antakuna mukabbaratan, harus berbentuk mukabbar, yakni tidak ditasghir, tidak diikutkan wazan tasghir, wazan fu'ailun atau yang semisalnya. Fa in sughirat uqribat bil harakati adh-dhahirah. Jika ditasghir maka di'irabi dengan harakat dhahirah, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Nahu hadza ubayyuka, ini bapak kecilnya. Hadza mubtada, ubayyuka khabar, rafa'nya dengan dhammah, ya, karena ubayyun berbentuk tasghir. Ra'aitu ubayyaka, marartu bi ubayyika, gitu. Ar-rabi', syarat yang keempat, antakuna mufradatan, harus berbentuk mufrad. Fa in thunniyat au jumi'at uqribat i'rabal musanna wal majmu'. Jika berbentuk musanna atau jamak, maka i'rabnya ikut musanna jika berbentuk musanna dan mengikuti i'rab jamak jika berbentuk jamak. Nahu ja'a abawani, ra'aitu abawaini, marartu bi abawaini. Ini berbentuk musanna, maka i'rabnya mengikuti isim musanna, rafa dengan alif, nasab dan jar dengan menggunakan ya. Ja'a ikhwanuka, ra'aitu ikhwanaka, marartu bi ikhwanik. Ini berbentuk jamak taksir, akhun ikhwan. Nah, jamak taksir itu i'rabnya dhahirah. Maka ketika rafa ja ikhwanuk, rafa dengan dhammah. Ra'aitu ikhwanak, maf'ul bi, nasab dengan fathah. Marartu bi ikhwanik, dijarkan dengan kasrah karena terbentuk jamak taksir. Ja'a abuna wa akhuna, ra'aitu abina wa akhina, marartu bi abina wa akhina. Ini dibuat jamak mudzakkar salim, maka i'rabnya ya ikut jamak mudzakkar salim, rafa dengan wawu, nasab dan jar dengan ya. Ja'a abuna wa akhuna, ra'aitu abina wa akhina, marartu bi abina wa akhina. Jadi harus mufrad. Syaratnya 4 tadi. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak mengikuti i'rab asmaul khamsah yang bil huruf tadi.
Al-mas'alatu ar-rabi'ah al-afsah al-hannu al-naqs. Jadi al-afsah fil had al-naqs ay khadfu akhirih wal i'rab bil harakat al-lun. Bacaan yang paling fasih untuk lafaz al-had yal an-naqsu. Yang dimaksud dengan an-naqsu itu huruf akhirnya dibuang. Ini harusnya kan 3 huruf ya, menjadi had 2 huruf, berarti ada huruf akhirnya yang dibuang. Itu yang lebih fasih. Kemudian i'rabnya dengan harakat di atas nun yang tersisa. Hada hanuka, ra'aitu hanaka, waratu bi hanika. Nah, dengan i'rab dhabi'ah ini yang paling fasih. Walihada lam ya'uddahu sahibu al-ajurumiyah wala ghairuhu min al-asma' atau fi hadhihi al-asma' wa ja'aluha khamsatan. Oleh sebab inilah penyusun kitab al-ajurumiyah tidak menganggapnya termasuk al-asma'ul sittah, dan mereka menjadikan isim-isim itu cuma 5 saja, itu al-asma'ul khamsah. Jadi kalau ada istilah al-asma'ul sittah berarti lafaz hanuka masuk. Kalau al-asma'ul khamsah berarti lafaz hanuka tidak dimasukkan ya. Nah, barakallahu. Ini tentang al-asma'ul sittah. Qala al-Hattab rahimahullah i'rabu al-amthilatil khamsah. I'rabnya al-amthilatul khamsah. Amma al-amthilatul khamsah fa hiya kullu fi'lin ittasala bihi dhamir tasniyatin nahwu yaf'alani wa taf'alani aw dhamir jam'in nahwu yaf'aluna wa taf'aluna aw dhamirul muannatsah aw dhamirul muannatsah al-mukhatabah nahwu taf'alina fa innaha turfa'u bi thubutin nun wa tunsabu wa tunsabu bi hadfin nun. Adapun al-amthilatul khamsah maka dia ialah setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir mutsanna. Contohnya fa'alani, taf'alani, atau dhamir jamak seperti yaf'aluna, taf'aluna, atau dhamir muannas mukhatabah seperti taf'alina, maka dirafah dengan menggunakan nun, dinasab dan dijazm dengan membuang nun. Taib pembahasan tentang al-amthilatul khamsah fi masail, ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, al-amthilatul khamsah hiya kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannatsin mukhatabah. Yang dimaksud dengan al-amthilatul khamsah ialah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir mutsanna atau dhamir jamak atau dhamir muannas mukhatabah.
apapun bentuk fi'il mudhari'nya, kalau bersambung dengan dhamir musanna atau dhamir jamak atau dhamir muannas mukhatabah, maka disebut al-amtsalatul khamsah. Nahu yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alin. Kalau kalian dengan wazan lain, misalkan wazan apa? Af'ala yuf'ilu, berarti yuf'ilani, tuf'ilani, yuf'iluna, tuf'iluna, tuf'ilina. Kalau wazannya in fa'ala, ya yang fa'ilani, yang fa'iluna, tanfa'iluna, tanfa'ilina, ya. Pokoknya fi'il mudhari tadi huruf akhirnya bersambung dengan dhamir musanna itu alif, atau dhamir jamak itu wawu, atau dhamir muannas mukhatabah itu ya, maka disebut al-amtsalatul khamsah. Al-masalah tsaniyah, al-amtsalatul khamsah turfa'u bi thubutun nun wa tusabu wa tusamu bi hadfin nun. Al-amtsalatul khamsah dirafa dengan menggunakan nun, dinasab dan dijazam dengan membuang nun. Nahu yajlisani, ada nunnya karena rafa. Yajlisa, nunnya dibuang karena nasab setelah dimasuki an. Lam yajlisa, ini jazam dengan membuang nun setelah dimasuki oleh lam. Al-masalah al-thalisa tasmiyatu al-amtsalatul khamsah ahsan min tasmiyatiha al-khamsah. Penamaan al-amtsalatul khamsah itu lebih bagus daripada penamaan al-af'alul khamsah. Li'annaha laysat af'alan bi'ayaniha, karena tidak berupa fi'il tertentu. Nah, kalau kumpulan fi'il tertentu, nah, maka bisa al-af'alul khamsah. Tapi ternyata berlaku untuk semua fi'il mudhari asalkan bersambung dengan alif musanna atau wawu jamaah atau ya muannas mukhatabah, bukan fi'il tertentu saja, ya. Maka lebih baik diistilahkan dengan al-amtsalatul khamsah. Lakin tukna biha an kulli fi'lin kana bi manzilatiha. Tetapi al-amtsalatul khamsah itu adalah sebutan untuk setiap fi'il yang setara dengannya. Baik. Jadi kalau dalam kitab matan al-ajrumiyah penyebutannya dengan al-af'alul khamsah. Kalau dalam kitab ini penyebutannya adalah al-amtsalatul khamsah. Maka yang paling bagus ialah penyebutan dengan al-amtsalatul khamsah. Nah, kalau kalian ditanya apa al-amtsalatul khamsah, jawabannya tadi setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif musanna, wawu jamaah atau ya muannas mukhatabah. Nah, wallahu ta'ala bissawab.
Beberapa contoh berikut termasuk mulhaq dijawab pada garis salib jawabuna waratu bi abina. Nah, karena tidak termasuk isim alam juga tidak termasuk isim sifat. Nah, tapi i'rabnya ikut jamak mudzakkar salim, ya, termasuk mulhaq. Nah, makanya kan i'rabnya ikut i'rab jamak, tidak disebut jamak mudzakkar salim, tapi i'rabnya yang diikutkan, ya. Nah, maka ja'a abuna, ra'aitu abina, marartu bi abina, itu termasuk mulhaq di jam'il mudzakkar salim. I'rabnya saja yang ikut jamak mudzakkar salim, tapi bukan termasuk jamak mudzakkar salim. Jawabannya kenapa? Karena lafaz abuna atau abina itu bukan isim sifat, bukan bola isim alam, ya. Nah, apakah ja'abawani maratu bi abawaini termasuk mulhaq bil musanna? Nah, ini perlu disampaikan kepada kalian. Untuk abawani ini kalau dimaksud dengan abawani itu abun wa ummun. Nah, maka ini namanya fi bab taglib, ya. Penggunaan yang sudah umum di kalangan Arab, yakni untuk abun wa ummun. Nah, tapi kalau abawani adalah dua bapak, nah, maka ini tidak umum. Ada anak yang bapaknya dua, enggak boleh perempuan nikah dengan dua laki-laki sekaligus, ya. Paham, ya? Jadi abawan di bab taglib. Apakah termasuk musanna atau mulhaq bil musanna? Ini bisa masuk musanna, ya, bisa masuk musanna kalau abawani adalah dua bapak, ya. Nah, tapi kalau abawani itu adalah abun wa ummun, maka itu mulhaq bil musanna, ya, karena separuh untuk bapak separuh ibu, ya. Karena syarat musanna itu harus ada wujudnya, memang benar-benar bisa dua, ya. Baik. Jika maknanya abawani itu dua bapak musanna, ya, walaupun gak umum, ya. Kalau abawani itu ialah abun wa ummun, maka mulhaq bil musanna, ya. Nah, karena nggak ada mufradnya, harus abawani, abun wa ummun. Kayak al-qamarani itu kalau artinya ialah matahari dan bulan, maka mulhaq bil musanna. Tapi kalau qamarani dua bulan, maka musanna. Kalau memang ada wujudnya dua bulan, kalau enggak berarti enggak boleh, ya. Nah, intinya mulhaq bil musanna, karena yang dimaukan ialah abun wa ummun. Kenapa kata abun dan akhun bisa dijamak dengan mudzakkar salim, padahal dia bukan
alam ataupun sifat. Ya, jadi tidak menjadi jamak mudzakkar salim, tapi menjadi mulhaq jamak mudzakkar salim. Ya, sehingga mau gak mau ya harus mengikuti i'rabnya. Nah, kalau abun dikasih nun sama wawu jadi apa? Abuna, ya. Nah, kalau dikasih ya sama nun ya abina, ya. Itu bukan di jamak mudzakkar salim kan, tapi i'rabnya yang diributkan apa? Jamak mudzakkar salim. Nah, baik. Bagaimana kabar kita Ad-Durus An-Nafisah? Apakah jadi belum? Masih tak suruh ngedit lagi, ya? Nah, hanya yang salah ketik. Titiknya di atas harusnya, tapi tertulis di bawah, ya. Nah, waktu tak suruh ngedit lagi pelan-pelan dengan komputer, ya. Kalau sudah nanti kasih tahu, baru tak suruh ya, yang petugas itu pihak toko ya untuk segera diperbanyak. Nah, insyaallah masih dalam proses, ya, sabar saja insyaallah. Dan kalian siapkan uang untuk beli kita, ya, karena memang harus punya barang itu supaya enak, kalian bisa langsung kasih tambahan faedah, bisa langsung fokus masalah-masalahnya, ya. Nah, menjadi santri angkatan pertama yang menggunakan kitab itu dengan ada kitabnya. Nah, ya, kalian kemarin mata jurumnya itu adalah yang pertama pakai kitab itu. Kalau yang angkatan sebelumnya yang sekarang kedua saya imla, saya diktikan pelan-pelan, tapi nggak pakai kitab itu, ya, kitabnya. Termasuk yang Ad-Durus An-Nafisah nanti kalian benar yang pertama yang pegang insyaallah, ya. Nah, sehingga siapkan kitab, siapkan uangnya untuk beli kitab, ya. Jangan merasa kaya, ya. Nah, para penuntut ilmu itu kalau beli kitab nggak ada sayangnya, ya. Apapun beli, karena bagi mereka kitab itu adalah segala-galanya, ya. Nah, kitab itu segala-galanya. Para ulama dan para penuntut ilmu yang memang benar-benar kelihatan, ya, penuntut ilminya, itu mesti kitabnya banyak, ya. Ataupun kalau yang suka jual kitabnya second dijual, ya, sehingga dia gak lihat pertama sekali yang pulang apa kita catatan yang dijual. Ini adalah pedagang kitab second, ya. Bukan santri, ya. Kamu kok gak punya kitab sama sekali, tidak jual semua, ya, tak jual semua, bebas. Nah, ini bukan tanda penuntut ilmu, ya. Tandanya penuntut ilmu itu rumahnya penuh dengan kitab. Harga kitab semakin lama semakin naik, nggak masalah. Ya, jadi kalian jangan suka jual kitab, kecuali memang yang dijual itu bukan kitab yang kalian pegang, tapi memang untuk jual beli lagi, ya. Kalian sudah punya, misalkan punya 5, ya, 1 untuk arsip pribadi, 4 nganggur dijual gak apa-apa. Tapi kalau punya cuma 1 terus dijual, nah sampai gak tersisa kitabnya, termasuk catatannya dijual juga second, ya. Nah, itu namanya tukang rongsok kitab, ya, bukan santri, ya. Atau santri
Kalau jajan bisa keluar uang banyak, tapi kalau beri kita nggak punya, bukan santri sejati. Santri yang sejati lebih baik tidak jajan, tapi bisa beri kita. Ya, pokoknya kitab itu segala galanya. Nah, bagus. Ingat ya. Nah, kecuali kalau kalian itu Jabalul Hifdi, gunung hafalan. Nah, gak butuh kitab, dan sudah langsung ada di memori kepalanya, ya. Seperti Imam Qatadah, ini ahli tafsir dan kalangan tabi'in, karena memang lahir dalam kondisi buta. Imam Qatadah itu lahir dalam kondisi buta, tapi Allah beri kekuatan mendengar yang tajam, kekuatan hafalan yang tajam, sehingga apapun yang didengar oleh beliau langsung dihafalkan. Bahkan beliau adalah tabi'in yang ada di Basrah yang paling kuat hafalannya. Itu ahli tafsir tadi, Imam Qatadah. Ya. Nah, kalian sekarang hafal, besok lupa. Ya kok kitabnya dijual, catatannya dirongsok. Pulang ya nggak ngerti apa-apa. Apa itu? Al-Amsalatul Khamsah. Lali aku. Aku dulu pernah hafal Matan Surnia. Aku dulu pernah belajar Mutamimah. Aku dulu pernah menjadi Al-Hafidh. Aku dulu pernah. Terus sekarang hilang semua. Nah, ini namanya santri pedagang rongsok kita. Ya. Gak tahu kadar kemampuannya, dicoba kitab dan catatannya hilang sudah, ya. Jadi kosong. Ya. Jangan ya. Nah, jadi kalau kalian sudah lulus, kitabnya kirim pulang, jangan dilelang, ya. Nah, baik, jika tetap ada catatannya, dan kalian kalau lupa bisa melihat dan merajaah kembali. Barakallahu. Apa itu maksudnya Pak Koimun? Pak Koimun, oh nama ya Pak Koimuna itu ya. Bapak Koimuna. Kenapa kok jadi bukan di jamak mudzakkar salim ya? Karena Koimuna di situ untuk satu orang, ya, yaitu si Pak Koimun, ya. Bukan kumpulan orang yang berdiri. Nah, sehingga nama-nama orang yang diambil dari jamak mudzakkar salim atau dari isim musanna itu enggak termasuk jamak mudzakkar salim, enggak termasuk isim musanna, tapi mulhaq. Ya. Nah, karena itu nama untuk satu orang, tidak diartikan apa adanya. Manakah letak kota Kufah dan Basrah? Menjelajah ya. Well, tanya ahli jelajah ya. Basrah sama Kufah, ya. Baik.
Gimana ini? Kalau sekarang nanti tak cari sejarah ya. Jelas adanya di Irak, ya, bakso itu di Irak. Nah, tapi apakah masih dipakai namanya apa enggak ya? Nanti insya Allah akan saya baca dalam Mujamul Buldan, ya, kamus negara, insya Allah. Tepatnya di mana ya? Insya Allah. PR, insya Allah. Kalau ada keterangan yang jelas, akan saya sampaikan jawabannya, ya. Nah, dari dulu di kamus Mujamul Buldan, ya, kamus negara, insya Allah. Nah, jazakallah atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdihi, asyhadu an la